Shalom God Lovers, Dia Bapa yang mengasihi kita, apa adanya kita. Mari datang ke hadirat-Nya pagi hari ini, menyembah Dia. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Oh, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Salam, jumpa lagi kita saudaraku God's Lover di dalam program Word from Heaven. Kita masih melanjutkan renungan kita terkait dengan bagaimana seorang Kristen harus hidup di dunia modern ini.
di dunia yang mengalami perubahan-perubahan, di dunia yang sering menantang kita untuk tetap bertahan di dalam standar iman kita, tetap bertahan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, atau kita mengikuti arus. Kita sudah belajar bahwa pertama-tama standar yang harus tetap kita pegang teguh adalah standar yang alkitabiah, yaitu kasih. Di dalam kasih ada banyak hal yang harus dilakukan. Kemarin kita juga merenungkan bahwa bagaimana seseorang Kristen harus dapat bertahan di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen adalah senantiasa tekun pergi ke gereja, beribadah bersama-sama, bersekutu bersama orang percaya sebagai tubuh Kristus, saling menguatkan, saling melayani satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa bertahan di dalam dunia modern ini, yaitu terlibat di dalam pelayanan gereja, saudaraku. Pagi ini kita ingin membaca hal ini, merenungkan hal ini. Di Alkitab dikatakan ketika murid-murid Tuhan Yesus berdebat untuk dapat memperebutkan posisi tempat terhormat di surga, Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata di dalam Markus pasal 10 ayat 42 sampai 43, Tuhan Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu," kata Tuhan Yesus. "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk melayani orang lain dan dunia di sekitar kita. Tidak peduli apa keadaannya. Jika saudara melihat hal-hal dalam masyarakat modern yang membuat saudara kesal dan membuat frustasi daripada duduk berpuas diri dengan berkat-berkat rohani, lebih baik bangun dan bertindaklah atas nama Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia mengejar ketenaran, dunia mengejar kedudukan, dunia mengejar materi, dan itu menjadi ukuran kebesaran bagi mereka. Padahal kebesaran yang sejati bukanlah soal kepemimpinan, bukanlah soal kekuasaan atau prestasi seseorang yang tinggi, melainkan sikap hati yang sungguh-sungguh ingin hidup bagi Tuhan dan bagi sesama manusia. God lover, kita harus mengabdi kepada Tuhan sehingga kita menyatu dengan kehendak-Nya di dunia ini tanpa menginginkan kemuliaan, kedudukan atau pahala kebendaan. Kita tahu dunia zaman sekarang memaksa kita, mendorong kita untuk mengejar hal-hal yang dunia anggap sebagai suatu hal keberhasilan dan lain sebagainya. Tapi biarlah kita mau melaksanakan kehendak Tuhan, menuntun orang kepada keselamatan di dalam Kristus, serta menyenangkan hati Tuhan merupakan upah dari mereka yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah sebagai orang percaya kita mau melayani seperti gereja mula-mula yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47, di mana dikatakan mereka bertekun dalam pelajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan sesama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait suci. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan hati tulus sambil memuji Tuhan. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. God lovers, jemaat mula-mula senantiasa berada di dalam gereja, di dalam bait suci untuk belajar dan saling melayani. Konteks memecah roti, membagi sesama, itulah juga bisa dikatakan konteks saling melayani satu dengan yang lain. Ada banyak aspek pelayanan yang bisa kita berpartisipasi di dalamnya. Misalnya kita dapat bekerja di dapur umum ketika terjadi bencana, kita bisa menjadi relawan di tempat-tempat penampungan, atau membersihkan taman, melakukan hal-hal yang mungkin tidak banyak orang mau melakukan. Gunakan ini sebagai cara untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita membiarkan Tuhan bekerja melalui kita untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. God lovers, Tuhan dapat memakai siapa saja secara luar biasa. Secara khusus saudara
dan saya, meskipun hanyalah orang biasa. Kuncinya adalah kita mau berusaha yang terbaik sambil tetap mengandalkan hikmat Tuhan, bukan kepada kekuatan diri sendiri. Sekali lagi bahwa boleh jadi kita bukan orang hebat, tetapi orang sederhana yang ingin terlibat di dalam pelayanan gereja. Sekecil apapun yang saudara kerjakan di dalam nama Kristus, ini merupakan perkara besar, sehingga bisa mampu menolong kita untuk terus bertahan di dalam kehidupan yang terus-menerus menekan orang-orang saleh, menekan saudara dan saya untuk mengabaikan titah Tuhan. Marilah kita menjadi orang-orang yang terus bertahan sebagai orang percaya di tengah kehidupan modern ini. Pertama, tetapkan standar moral yang sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, teruslah tekun beribadah di dalam gereja. Bukan itu saja, yang lebih penting lagi adalah terlibatlah di dalam pelayanan gereja. Sehingga sebagai orang percaya kita bisa memancarkan terangnya Tuhan dan kita mampu menjadi garam. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman yang mengingatkan kami kembali bahwa kami mampu bertahan di tengah-tengah kehidupan modern ini dengan terus-menerus menuruti keinginan-keinginan Tuhan, menuruti perkataan-perkataan Tuhan. Tolong kami semua ya Tuhan untuk menjadi penurut-penurut-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God Lovers, diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara, kerabat maupun teman kita agar lebih banyak lagi orang yang diberkati dan terus bertumbuh bersama-sama dengan kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam.